Sebelum peperangan Wina pada tahun 1529, kota Wina, ibu kota Kekaisaran Romawi Suci, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang juga melibatkan interaksi dengan dunia Islam. Sejarah ini sangat dipengaruhi oleh hubungan antara Kekaisaran Utsmaniyah dan Eropa, termasuk Wina. Pada abad ke-16, Kekaisaran Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Sulaiman I, Sulaiman Agung, sedang memperluas wilayahnya ke Eropa, terutama di wilayah Balkan dan Hungaria. Utsmaniyah telah menguasai sebagian besar wilayah Eropa Tenggara dan semakin mendekati perbatasan Kekaisaran Romawi Suci yang meliputi Austria dan Jerman. Meskipun Wina adalah bagian dari wilayah Kristen di Eropa, hubungan antara dunia Islam dan Eropa semakin intens. Utsmaniyah sebagai kekuatan Islam terbesar di dunia pada masa itu sering berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan Eropa, baik dalam bentuk perdagangan, diplomasi maupun peperangan. Kekaisaran Habsburg yang dipimpin oleh keluarga Habsburg termasuk Kaisar Ferdinand I adalah musuh utama Utsmaniyah di Eropa Tengah. Pada abad ke-16, Wina menjadi pusat pertahanan bagi Kekaisaran Romawi Suci terhadap ekspansi Utsmaniyah. Hubungan ini semakin tegang karena kedua pihak memiliki kepentingan yang berlawanan di wilayah Balkan dan Hungaria. Peperangan pada tahun 1529 dimulai ketika Sultan Sulaiman I melancarkan pengepungan terhadap Wina. Pengepungan ini merupakan bagian dari upaya Utsmaniyah untuk memperluas wilayahnya lebih jauh ke dalam Eropa Tengah. Tentara Utsmaniyah yang besar mencoba menaklukkan Wina, tetapi kota itu berhasil dipertahankan oleh pasukan Habsburg. Ini adalah upaya pertama dari dua pengepungan besar Wina oleh pasukan Utsmaniyah. Peperangan ini penting karena menunjukkan ketahanan Eropa dalam menghadapi ancaman dari dunia Islam. Secara keseluruhan, sebelum peperangan Wina 1529, hubungan antara dunia Islam, terutama Kekaisaran Utsmaniyah, dan Eropa adalah salah satu persaingan kekuatan besar yang membentuk sejarah Eropa. Konflik ini, meskipun ada kekerasan, juga mengarah pada interaksi budaya dan perdagangan antara kedua dunia. Dan sejarah Wina pada masa itu mencerminkan ketegangan dan pertemuan antara dua peradaban besar. Pertempuran Wina pada tahun 1529 yang dikenal sebagai pengepungan Wina pertama adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam dan Eropa. Peristiwa ini melibatkan Kekaisaran Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman Rempeyuwa, dikenal sebagai Sulaiman yang Agung, yang mencoba memperluas wilayah kekuasaannya ke Eropa Tengah dengan mengepung kota Wina, ibu kota Kekaisaran Romawi Suci. Dari sudut pandang Islam, pertempuran ini dapat dilihat sebagai bagian dari jihad untuk memperluas pengaruh Islam dan melawan kekuatan Kristen Eropa. Berikut adalah rincian utama dari pengepungan ini. Setelah memenangkan pertempuran Mohacs yang mengakhiri kekuasaan Hungaria independen, Ottoman menguasai sebagian besar wilayah Hungaria. Sultan Sulaiman ingin memperluas pengaruhnya ke Eropa Tengah termasuk Wina untuk mengamankan perbatasan Kekaisaran Ottoman dan menunjukkan kekuatan Islam melawan kekuatan Kristen. Ottoman mengumpulkan pasukan besar, diperkirakan mencapai 120.000 sampai 200.000 tentara, termasuk infanteri elit Janisari dan artileri berat. Mereka membawa senjata modern, termasuk meriam besar, untuk mengepung kota yang dikenal memiliki benteng kuat. Pengepungan dimulai pada 27 September 1529 dan berlangsung hingga 14 Oktober 1529. Ottoman berusaha menghancurkan dinding benteng Wina menggunakan artileri, namun pertahanan kota sangat kuat. Cuaca buruk termasuk hujan deras memperlambat pergerakan Ottoman dan merusak peralatan perang mereka. Pasukan Kristen yang dipimpin oleh Niklas von Salm dan Wilhelm von Roggendorf berhasil mempertahankan kota dengan gigih meski jumlah mereka jauh lebih sedikit, sekitar 20.000 tentara. Setelah gagal menerobos benteng dan menghadapi perlawanan sengit, Ottoman memutuskan mundur pada 15 Oktober 1529. Kekalahan ini menjadi titik balik dalam ekspansi Ottoman ke Eropa Tengah meskipun mereka tetap menjadi kekuatan besar di wilayah tersebut. Dalam tradisi Islam, ekspedisi ini sering dilihat sebagai upaya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru dan melawan pengaruh kekuatan Kristen. Sultan Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang religius dan reformis serta berkomitmen pada penyebaran agama Islam dan kekuatan kekhalifahan Ottoman. Meskipun pengepungan gagal, Ottoman tetap menjadi simbol kekuatan Islam yang tangguh selama beberapa abad berikutnya. Kegagalan mengepung Wina tidak melemahkan Kekaisaran Ottoman secara signifikan, tetapi memperkuat aliansi Kristen Eropa melawan mereka. Pengepungan Wina berikutnya akhirnya menjadi akhir dari ambisi besar Ottoman untuk menguasai Eropa Tengah.
Dalam sejarah Islam, pengepungan Wina 1529 mencerminkan ambisi besar Kekaisaran Ottoman untuk memperluas wilayah dan menyebarkan Islam meskipun gagal mencapai tujuan tersebut. Momentum ini tetap menjadi pengingat penting tentang persaingan antara dunia Islam dan Kristen di abad pertengahan. Kondisi pasukan Muslim, khususnya pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman I pada pengepungan Wina tahun 1529 memiliki beberapa aspek penting yang memengaruhi jalannya pertempuran. Berikut adalah gambaran tentang kondisi pasukan Muslim selama peristiwa ini. Pasukan Ottoman diperkirakan terdiri dari 120.000 hingga 200.000 tentara yang mencakup berbagai kesatuan elit seperti Janissary, infanteri elit yang sangat terlatih, Sipahi, kavaleri berat, pasukan sukarelawan dan sekutu, termasuk pasukan dari wilayah yang telah ditaklukkan seperti Balkan dan Hungaria. Peralatan militer, Ottoman membawa sejumlah besar meriam dan senjata pengepungan modern untuk melawan benteng Wina. Mereka dikenal karena artileri mereka yang canggih yang sebelumnya membantu mereka menaklukkan benteng-benteng kuat seperti Konstantinopel 1453. Pasukan Ottoman harus melakukan perjalanan jauh dari pusat kekaisaran di Istanbul menuju Wina, melintasi jarak sekitar 1.500 km. Musim hujan yang tidak biasa pada tahun itu membuat jalur perjalanan menjadi berlumpur, memperlambat pergerakan pasukan dan meriam berat. Persediaan makanan dan logistik lainnya menjadi masalah, terutama ketika pasokan sulit dijaga selama pengepungan yang berkepanjangan. Hujan deras dan cuaca dingin membuat kondisi medan semakin sulit bagi pasukan Ottoman. Banyak prajurit mengalami kelelahan dan penyakit akibat perjalanan panjang dan kurangnya perlindungan terhadap cuaca. Banyak prajurit Ottoman terinspirasi oleh semangat jihad karena ekspansi ke Wina dipandang sebagai upaya menyebarkan Islam ke Eropa. Sebagai pemimpin yang karismatik dan dihormati, Sultan Sulaiman memberikan semangat kepada pasukannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sering ikut serta dalam ekspedisi militer sehingga meningkatkan moral pasukannya. Namun, moral pasukan mulai menurun ketika pengepungan berlarut-larut tanpa hasil signifikan. Kegagalan menembus dinding Wina dan kondisi medan yang semakin memburuk melemahkan semangat banyak prajurit. Setelah perjalanan panjang dan menghadapi perlawanan sengit di sepanjang jalan, termasuk dari garnison kecil di benteng Kosek, Hungaria, pasukan Ottoman tiba di Wina dalam kondisi lelah. Meskipun memiliki artileri canggih, meriam besar Ottoman sulit digunakan secara efektif karena kondisi berlumpur dan hujan terus-menerus. Pengepungan Wina berlangsung hanya sekitar 17 hari yang relatif singkat. Ottoman tidak membawa cukup logistik untuk pengepungan lebih lama, yang pada akhirnya memaksa mereka mundur. Tidak semua wilayah yang dikuasai Ottoman sepenuhnya mendukung kampanye ini. Sebagian penduduk lokal di wilayah Hungaria dan Balkan hanya tunduk karena dipaksa. Pertahanan Wina yang kuat diperkuat oleh dukungan dari negara-negara Kristen di sekitarnya, seperti Jerman dan Austria. Pasukan Ottoman menghadapi perlawanan yang lebih terorganisir dibandingkan dengan kampanye sebelumnya. Kondisi pasukan Muslim pada pengepungan Wina tahun 1529 mencerminkan kombinasi kekuatan besar dan hambatan logistik yang signifikan. Meskipun memiliki pasukan yang tangguh dan persenjataan canggih, faktor cuaca, medan yang sulit, dan perlawanan sengit dari musuh membuat pengepungan ini berakhir dengan kegagalan. Momentum ini menunjukkan bahwa meskipun Kekaisaran Ottoman adalah salah satu kekuatan Islam terbesar pada masanya, tantangan strategis dan geografis Eropa Tengah menjadi rintangan besar yang sulit diatasi. Dari sudut pandang Islam, kondisi pasukan Eropa yang bertahan dalam pengepungan Wina 1529 dapat dipahami sebagai berikut. Pasukan Eropa di bawah pimpinan Niklas von Salm dan Wilhelm von Roggendorf sangat terbatas dalam jumlah. Diperkirakan hanya sekitar 15.000 sampai 20.000 tentara dibandingkan dengan pasukan Ottoman yang mencapai lebih dari 100.000 tentara. Situasi ini membuat pasukan Eropa tampak sebagai pihak yang sangat terdesak dan hampir tidak seimbang secara militer. Meski jumlah pasukan kecil, Wina dilindungi oleh benteng yang kuat dan persiapan logistik yang cukup. Dari sudut pandang Islam, kekuatan benteng ini dianggap sebagai hambatan fisik yang sulit ditembus meski Ottoman menggunakan artileri berat. Pasukan Eropa dianggap memiliki semangat religius yang tinggi karena mereka membela simbol kekuatan Kristen di Eropa. Dalam narasi Islam, pasukan Eropa dilihat sebagai penjaga tradisi yang sedang terancam oleh kekuatan Islam Ottoman. Cuaca buruk selama pengepungan, termasuk hujan deras, lumpur, dan udara dingin, sangat membantu pertahanan Eropa. Dari sudut pandang Islam, kondisi ini bisa dipahami sebagai salah satu faktor alam yang memperlambat serangan Ottoman.
Pasukan Eropa pada waktu itu dianggap kurang maju dalam penggunaan teknologi militer dibandingkan pasukan Ottoman yang membawa meriam besar dan strategi pengepungan modern. Namun ketidakmampuan Ottoman untuk menghancurkan dinding benteng menunjukkan bahwa pertahanan tradisional Eropa masih efektif. Narasi Islam sering mencatat bahwa semangat bertahan pasukan Eropa lebih didorong oleh ketakutan akan kehilangan identitas budaya dan agama mereka. Dalam hal ini, pertahanan Wina menjadi simbol perlawanan terakhir Eropa terhadap ekspansi Islam Ottoman. Sebagian besar pasukan tambahan Eropa, termasuk dari kekuatan Kristen lainnya, tidak sempat tiba selama pengepungan. Hal ini membuat pasukan Wina tampak terpencil dan lemah. Meski dari sudut pandang Islam, kondisi pasukan Eropa tampak tidak ideal, mereka berhasil mengatasi berbagai kekurangan dengan mengandalkan benteng yang kuat, semangat keagamaan, dan bantuan dari kondisi alam. Bagi Kekaisaran Ottoman, keberhasilan pertahanan Eropa ini menjadi salah satu rintangan besar dalam upaya mereka untuk memperluas wilayah ke Eropa Tengah. Setelah kegagalan pengepungan Wina pada tahun 1529, pasukan Kekaisaran Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman I menghadapi sejumlah tantangan dan dampak strategis. Dari sudut pandang Islam, situasi ini bukanlah akhir dari kekuatan Ottoman, melainkan hanya sebuah kemunduran taktis dalam upaya memperluas wilayahnya ke Eropa Tengah. Berikut adalah gambaran kondisi pasukan Ottoman pasca perang. Pasukan Ottoman mengalami kerugian signifikan akibat perang yang panjang dan intens. Selain korban jiwa di medan perang, banyak prajurit menderita kelelahan, kelaparan, dan penyakit akibat cuaca buruk yang ekstrim selama pengepungan. Hujan deras selama kampanye menyebabkan kerusakan pada peralatan perang, memengaruhi moral tentara, dan memperlambat pergerakan mundur. Banyak prajurit tidak dapat bertahan dalam kondisi tersebut. Dalam pandangan Islam, kekalahan ini tidak selalu dianggap sebagai kegagalan total. Banyak ulama dan pemimpin Ottoman melihatnya sebagai ujian dari Allah yang mengharuskan mereka untuk memperbaiki strategi dan memperkuat iman untuk perjuangan masa depan. Meskipun pengepungan gagal, semangat untuk memperluas wilayah Islam tetap tinggi. Pasukan Ottoman tetap percaya bahwa mereka berjuang dalam jalan Allah, fisabilillah, dan kegagalan sementara dianggap bagian dari rencana takdir. Pasukan Ottoman berhasil mundur tanpa kekalahan total yang menunjukkan kemampuan organisasi militer mereka yang masih kuat. Mereka tetap menjaga kontrol atas wilayah Hungaria yang sudah dikuasai sebelumnya. Kekalahan ini memicu evaluasi taktik militer Ottoman, khususnya dalam menghadapi kota-kota berbenteng yang kuat. Setelah Wina, Ottoman lebih berhati-hati dalam memilih target ekspansi mereka. Pasukan Ottoman mulai memfokuskan kembali pada penguatan logistik dan peralatan perang untuk kampanye berikutnya. Ottoman tetap menguasai sebagian besar Hungaria, menjadikannya sebagai wilayah penyangga antara Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Romawi Suci. Kegagalan di Wina tidak mengurangi pengaruh Ottoman di Eropa Tenggara. Mereka masih dipandang sebagai kekuatan besar yang harus diwaspadai oleh Eropa. Sultan Sulaiman tidak kehilangan wibawa meskipun gagal menaklukkan Wina. Dalam tradisi Islam, dia tetap dihormati sebagai pemimpin yang gigih, religius, dan visioner. Kekalahan di Wina dilihat sebagai pelajaran untuk memperbaiki taktik militer di masa depan. Kondisi pasukan Islam pasca Perang Wina 1529 menunjukkan bahwa meskipun Ottoman gagal mencapai tujuan mereka, mereka tetap menjadi kekuatan besar dengan kemampuan untuk bangkit kembali. Pengepungan Wina menjadi pengingat bahwa perjuangan Islam tidak selalu berakhir dengan kemenangan langsung, tetapi melibatkan upaya jangka panjang untuk mencapai kejayaan sesuai dengan kehendak Allah. Kegagalan ini bukan akhir dari dominasi Ottoman di Eropa, tetapi hanya sebuah tantangan yang memperkuat persiapan mereka untuk kampanye berikutnya. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait kondisi pasca pengepungan Wina 1529 beragam, tergantung pada perspektif mereka terhadap jihad, strategi militer, dan hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Sebagian besar pandangan ini didasarkan pada interpretasi Al-Quran, hadits, dan tradisi Islam tentang perang dan perjuangan. Berikut adalah beberapa pandangan yang mungkin dianut oleh ilmuwan dan ulama Muslim pada waktu itu. Ulama melihat kegagalan di Wina sebagai bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan sabar
dan ikhlas. Dalam pandangan ini, kemenangan dan kekalahan adalah ujian iman bagi umat Islam. Ayat Al-Quran seperti, jika kamu memperoleh luka, maka sesungguhnya kaum itu, musuhmu pun memperoleh luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 140 sering digunakan untuk memberikan perspektif bahwa kekalahan adalah bagian dari sunnatullah, ketetapan Allah. Banyak ulama menekankan pentingnya muhasabah, introspeksi diri bagi Sultan Sulaiman dan pasukannya. Kekalahan dianggap sebagai pengingat untuk memperbaiki strategi militer, meningkatkan keimanan, dan memperkuat persiapan logistik. Peristiwa seperti Perang Uhud, di mana umat Islam mengalami kekalahan karena kelalaian sebagian pasukan, sering dijadikan analogi. Ulama menyoroti pentingnya disiplin dan ketaatan pada pemimpin. Jihad dilihat sebagai proses panjang yang tidak selalu berujung pada kemenangan langsung. Kekalahan di Wina dianggap sebagai bagian dari perjuangan besar melawan kekuatan Eropa Kristen. Pentingnya ilmu dan teknologi. Beberapa ilmuwan muslim mungkin menyoroti pentingnya penguasaan teknologi perang modern, seperti artileri dan logistik, untuk meningkatkan kekuatan pasukan Islam. Kekalahan dianggap sebagai pengingat bahwa kemenangan sejati hanya berasal dari pertolongan Allah, bukan semata-mata dari kekuatan militer. Ini menjadi pelajaran bagi pasukan untuk meningkatkan ibadah, doa, dan ketakwaan. Tentara yang gugur dalam pengepungan dianggap mati syahid, yang menurut ajaran Islam adalah posisi mulia di sisi Allah. Tidak semua ulama mendukung kebijakan sultan tanpa kritik. Beberapa mungkin mempertanyakan kesiapan logistik dan strategi militer Ottoman dalam menghadapi kota berbenteng seperti Wina. Ada pula pandangan bahwa sultan seharusnya lebih memprioritaskan stabilitas internal dan memperkuat wilayah-wilayah Islam yang telah dikuasai daripada memperluas wilayah ke Eropa. Kekalahan di Wina dianggap bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari fase baru dalam jihad Islam. Ulama mendorong umat untuk tetap optimis dan bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Kekalahan ini juga dianggap sebagai peringatan tentang pentingnya persatuan di antara umat Islam untuk menghadapi ancaman eksternal. Pandangan ilmuwan muslim dan ulama Islam pasca pengepungan Wina 1529 mencerminkan pendekatan yang seimbang antara introspeksi, perencanaan strategis, dan ketergantungan kepada Allah. Kekalahan ini bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga menjadi pelajaran spiritual dan strategis bagi umat Islam. Dengan hikmah dari peristiwa ini, ulama mendorong umat untuk memperbaiki diri dan tetap teguh dalam perjuangan mereka. Jika kita berbicara tentang pandangan ilmuwan muslim dan ulama Islam terkait pengepungan ini, fokus mereka lebih pada pelajaran dari kegagalan, semangat perjuangan dalam jihad, dan kehendak Allah dalam setiap peristiwa sejarah. Berikut adalah pandangan yang dapat dihubungkan dengan peristiwa ini. Banyak ulama Islam melihat kegagalan di Wina sebagai ujian atau takdir dari Allah. Mereka percaya bahwa hasil peperangan adalah bagian dari kehendak ilahi, dan umat Islam harus menerima kekalahan dengan sabar sambil terus memperbaiki diri. Dalam pandangan Islam, setiap usaha untuk memperluas wilayah Islam melalui jihad adalah ibadah terlepas dari hasilnya. Contoh, Ibnu Khaldun, meskipun hidup sebelum peristiwa ini, memiliki pandangan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu peradaban bergantung pada kekuatan moral, solidaritas, dan kepemimpinan. Kekalahan Ottoman mungkin dilihat sebagai indikasi perlunya memperbaiki aspek-aspek ini. Ilmuwan muslim menekankan bahwa pengepungan Wina adalah bagian dari semangat jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Meski gagal, usaha tersebut dianggap sebagai langkah mulia untuk menyebarkan agama Islam dan melawan kekuatan Kristen di Eropa. Imam Al-Ghazali, meskipun hidup jauh sebelum ini, berpendapat bahwa jihad memiliki nilai spiritual dan moral yang lebih besar daripada sekadar hasil material. Ulama dan pemikir muslim yang mengikuti jejak intelektual Islam menekankan pentingnya belajar dari kegagalan. Mereka percaya bahwa umat Islam harus memperbaiki strategi militer, memperkuat moralitas pasukan, dan memastikan bahwa tujuan jihad tidak hanya didasarkan pada ambisi politik, tetapi juga pada niat yang tulus untuk menyebarkan kebenaran. Dalam konteks ini, kegagalan di Wina bisa dilihat sebagai pelajaran penting dalam hal logistik militer. Pentingnya dukungan masyarakat lokal, kesiapan menghadapi cuaca buruk dan kondisi alam.
Banyak ulama muslim pada masa itu melihat Sultan Sulaiman Paryadung sebagai pemimpin yang diberkahi dengan kebijaksanaan dan keberanian. Kegagalan di Wina tidak dianggap sebagai akhir dari keagungannya, tetapi lebih sebagai sebuah tantangan untuk melanjutkan perjuangan. Sulaiman dipandang sebagai simbol kekuatan Islam, dan upaya mengepung Wina dianggap sebagai usaha besar yang menginspirasi umat Islam di berbagai wilayah. Ilmuwan muslim mungkin juga menyoroti bahwa kemenangan sejati dalam Islam tidak selalu diukur dari keberhasilan duniawi. Sebaliknya, keberhasilan adalah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk melalui jihad. Imam An-Nawawi dalam konteks yang lebih luas berpendapat bahwa setiap perjuangan di jalan Allah akan diberi pahala, baik berhasil atau tidak, selama dilakukan dengan niat yang benar. Kesimpulan pandangan ulama dan ilmuwan muslim tentang pengepungan Wina pada tahun 1529 lebih berpusat pada evaluasi moral, spiritual, dan strategis. Mereka melihat peristiwa ini sebagai bagian dari perjuangan panjang umat Islam untuk menyebarkan agama dengan keyakinan bahwa kegagalan sementara hanyalah ujian menuju kemenangan akhir yang dikehendaki Allah. Meskipun bukan kemenangan, upaya Ottoman di Wina menjadi simbol semangat jihad dan kekuatan Islam di dunia.